Halo teman-teman, kali ini saya mau sharing tentang tata cara pelaksanaan mutasi PNS antar kabupaten atau kota dalam satu provinsi berdasarkan Perka PKN RI nomor 5 tahun 2019. Pasti sebagian dari teman-teman banyak yang masih bingung bagaimana proses mutasi yang baru. Kali ini saya akan coba jelaskan lebih rinci berdasarkan pelaksanaan di lapangan. Disimak baik-baik ya, dan semoga bermanfaat. Mutasi adalah perpindahan tugas dan atau lokasi dalam satu instansi pusat, antar instansi pusat, satu instansi daerah, antar instansi pusat dan instansi daerah, dan keperwakilan negara Indonesia di luar negeri, serta atas permintaan sendiri. Berikut ini adalah gambaran singkat prosedur mutasi PNS antar kabupaten atau kota dalam satu provinsi. Pertama, Bupati Kabupaten penerima akan mengirimkan surat permintaan persetujuan mutasi ke Bupati Kabupaten asal PNS yang akan mutasi. Yang kedua, apabila Bupati Kabupaten asal PNS yang bersangkutan menyetujui, maka Bupati Kabupaten asal akan mengirimkan surat persetujuan melepas ke Bupati Kabupaten penerima. Ketiga, setelah Bupati Kabupaten penerima mendapatkan surat persetujuan melepas, maka Bupati Kabupaten penerima akan mengajukan usul mutasi ke Kanrek BKN untuk mendapatkan pertek atau pertimbangan teknis. Keempat, pertimbangan teknis yang telah diterbitkan oleh Kanrek BKN akan dikirim ke gubernur selaku pejabat yang berwenang untuk menetapkan keputusan mutasi. Tahap pertama, surat permintaan persetujuan mutasi. Bagaimana cara mengurus surat permintaan persetujuan mutasi dari kabupaten penerima? Pertama-tama, teman-teman yang ingin mutasi harus membuat surat permohonan mutasi pribadi yang ditujukan ke Bupati Kabupaten penerima dengan melampirkan fotokopi sah SK CPNS, fotokopi sah SK PNS, fotokopi sah SK kenaikan pangkat terakhir, dan fotokopi sah SK jabatan bagi jabatan fungsional tertentu seperti tenaga pendidik dan tenaga kesehatan. Jangan lupa menyertakan nomor kontak yang dapat dihubungi. Setelah surat permohonan mutasi beserta lampirannya diterima oleh Bupati Kabupaten penerima, maka akan diteruskan ke BKD untuk diproses lebih lanjut. Nantinya, teman-teman akan dihubungi oleh pihak BKD untuk mengurus analisis jabatan atau ANJAP dan analisis beban kerja atau ABK pada unit organisasi yang telah ditentukan. Apabila teman-teman telah mendapatkan ANJAP dan ABK dan telah ditandatangani oleh kepala unit organisasi yang telah ditentukan, maka segera kirim ke BKD beserta soft copy-nya. Teman-teman pasti bertanya, kenapa harus dengan soft copy-nya? ANJAP dan ABK yang teman-teman bawa itu ditandatangan oleh kepala unit organisasi yang telah ditentukan dan ditujukan ke BKD. Setelah diterima BKD, ANJAP dan ABK akan dibuat ulang oleh BKD untuk ditandatangan Bupati berdasarkan ANJAP dan ABK yang teman-teman kirim ke BKD. Dengan adanya soft copy bisa memudahkan proses yang ada. BKD akan menerbitkan surat permintaan persetujuan mutasi beserta ANJAP dan ABK dan akan diteruskan ke Bupati untuk ditandatangani.
Setelah surat permintaan persetujuan mutasi, Anjab dan ABK ditandatangan oleh Bupati, maka akan dikirim kembali ke BKD. Pihak BKD akan menghubungi kembali teman-teman untuk datang mengambil surat permintaan persetujuan mutasi beserta lampiran-lampirannya seperti surat permohonan mutasi, fotokopi sah SK-CPNS, fotokopi sah SK-PNS, fotokopi sah SK kenaikan pangkat terakhir, fotokopi sah SK jabatan, analisis jabatan, dan analisis beban kerja untuk dikirim ke Bupati Kabupaten asal. Berikut ini adalah contoh surat permohonan mutasi pribadi. Tahap kedua, surat persetujuan melepas. Setelah Bupati Kabupaten asal menerima surat permintaan persetujuan mutasi dari Bupati Kabupaten penerima, dan apabila disetujui, maka akan diterbitkan surat persetujuan melepas. Pada tahap ini, teman-teman harus mengurus surat keterangan tidak sedang dijatuhi hukuman disiplin, tidak sedang menjalani tugas belajar yang ditandatangani oleh Kepala Unit Organisasi asal teman-teman, surat keterangan bebas temuan yang ditandatangani oleh Kepala Inspektorat asal, SKP 2 tahun terakhir, PAK terakhir, jika PNS dengan jabatan fungsional tertentu, kartu pegawai, dan surat persetujuan suami atau istri. Karena semuanya akan dilampirkan bersama surat persetujuan melepas dan lampiran dari surat permintaan persetujuan mutasi. Tahap ketiga, usul. Setelah Bupati Kabupaten penerima menerima surat persetujuan melepas beserta lampirannya dari Bupati Kabupaten asal, maka akan diteruskan ke BKD untuk diusul. Di BKD, lampiran dari surat persetujuan melepas akan diperiksa kembali. Apabila telah lengkap, maka akan diinput datanya ke aplikasi SAPK untuk mendapatkan pengantar. Setelah diusul melalui aplikasi SAPK dan mendapatkan pengantar, maka pengantar beserta lampiran-lampirannya akan dikirim ke BKD Provinsi untuk mendapatkan pengantar dari BKD Provinsi dan akan diteruskan ke Kanrek BKN untuk mendapatkan pertek atau pertimbangan teknis. Tahap keempat, pertimbangan teknis. Pertimbangan teknis diterbitkan oleh Kanrek BKN berdasarkan usul mutasi dari Bupati penerima. Pertimbangan teknis diterbitkan bila memenuhi persyaratan dan telah dilakukan verifikasi dan validasi kebutuhan jabatan pada instansi tujuan dan instansi asal. Dan paling lama ditetapkan 15 hari kerja setelah usulan mutasi diterima. Tahap kelima, keputusan mutasi. Pertimbangan teknis atau pertek yang telah diterbitkan oleh Kanrek BKN akan dikirim ke Gubernur. Apabila disetujui oleh Kanrek BKN, maka Gubernur selaku pejabat yang berwenang dalam menetapkan keputusan mutasi antar kabupaten kota dalam satu provinsi akan menetapkan keputusan mutasi. SK mutasi diterbitkan paling kurang 5 rangkap. 1 untuk kabupaten asal, 1 untuk kabupaten penerima, 1 untuk provinsi, 1 untuk teman-teman. Setelah teman-teman menerima SK mutasi, langkah selanjutnya adalah mengurus surat keputusan pemberhentian atau pembebasan dari jabatan dan segera melapor ke Bupati Kabupaten penerima
dan BKD untuk mengurus SK penempatan dan SK pengangkatan kembali dalam jabatan teman-teman. Keputusan pemberhentian atau pembebasan dan pengangkatan kembali diterbitkan paling lambat 30 hari kalender sejak ditetapkannya keputusan mutasi. Nah, bagaimana teman-teman? Mudah bukan? Semoga bermanfaat.